Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Kamis pagi hari ini tanggal 21 Agustus 2025. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan begitu baik. Tuhan pelihara Bapak Ibu bersama saya sampai pada pagi hari dengan tubuh yang sehat. Sebelum kita beraktivitas, mari kita datang kepada Yesus. Kita berdoa. Pentingnya berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Bila perlu Bapak Ibu kalau punya pergumulan, berpuasa. Karena perintah Tuhan itu berpuasa dan berdoa. Seperti Esra yang melakukan, kita membaca firman Tuhan. Esra pasal 8 ayat 1 sampai 23. Esra punya pergumulan yang berkaitan untuk melangsungkan pembangunan rumah Tuhan. Dia berpuasa Bapak Ibu. Dikatakan jadi berpuasalah kami memohon kepada Tuhan. Dan ternyata Tuhan begitu baik. Tuhan tidak pernah tinggalkan setiap orang berharap kepada Tuhan, dijawab sama Tuhan. Itu saya Pastor Yakob Rahmat. Pada kesempatan pagi ini, saya mau menyanyikan pujian Yesus, Yesus dengar doaku. Biar kita lebih banyak berdoa, bersekutu dengan Tuhan Yesus. Sebab Dia begitu baik. Dia mendengar setiap permohonan kita, setiap jeritan, pergumulan, seberat apapun. Percaya, bagi Tuhan tidak berkah mustahil. Oh Yesus, haleluya. Oh Yesus, amin, haleluya. Dengar doaku, Yesus dengar doa kita semua. Janganlah Tuhan lalui, haleluya. Berilah berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Yesus, amin, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Dengar doaku, amin. Berdoalah kepada Tuhan, jangan pernah berhenti. Percayalah kepada Tuhan Yesus, berserah kepada Tuhan, berdoa dengan iman. Yesus mendengar doaku, amin, haleluya. Oh Yesus, dalam Yeremia pasal 33 ayat 3, demikian firman Tuhan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Itulah Tuhan Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus. Bapa, sucikan pagi ini mulutku dan pikiranku dan hatiku
untuk firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, ampuni Bapa segala dosa, segala kesalahan kami. Ampun, kami akui kami penuh dengan dosa dan salah. Kami percaya kalau kami mengaku kepada Engkau dan bertobat, melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna, Tuhan mendengar setiap doa kami. Seperti Engkau berfirman, Bapa, berseru kepadaku Bapa, aku akan menjawab Engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal yang tidak kau ketahui. Amin. Itu firman-Mu Bapa. Dan kami mau berseru pagi ini, berdoa, kami menyerahkan semua pergumulan, semua masalah di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau Maha tahu, Maha kuasa, Maha penuh dengan cinta kasih, Maha benar, Maha segala kalanya. Dalam nama Yesus berfirman, kami siap untuk dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu. Semua karena anugerah Tuhan. Mari pagi ini setiap kita pasti punya pergumulan. Namanya kita hidup tidak pernah terlepas dari masalah. Termasuk saya sebagai hamba Tuhan tetap punya masalah. Masalah pelayanan, masalah apapun. Beban-beban pergumulan namanya hidup tidak pernah berhenti Tuhan. Ya kecuali besok di surga. Sudah tidak ada masalah, tidak ada tangisan, tidak ada cobaan. Ya tidak perlu puasa lagi besok di surga. Karena sudah disediakan sama Tuhan buah kehidupan, pohon kehidupan. Wah luar biasa. Mari kita mau banyak berdoa, berseru kepada Tuhan. Bila perlu berpuasa sudah. Kantung firman Tuhan. Mari seperti Esra lakukan juga doa dan puasa. Mari saya mau baca firman Tuhan. Esra pasal 8 ayat 1 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Inilah kepala-kepala kaum keluarga dan sisilah orang-orang berangkat pulang bersama aku dari Babel pada zaman pemerintahan Raja Arsasta. Dari Bani Pinahas, Gersom dari Bani Tamar, Daniel dari Bani Daud, Hatus. Ini saudara ya, dari suku-suku yang lain Israel saudara ya. Kalau Tuhan campur tangan zaman awalnya Raja Kores ya, terus diizinkan Tuhan lepaskan. Sekarang Raja Tarsasta berbeda dengan yang bila di Esra pasal 2 saudara ya. Esra pasal 2 itu bicara dari orang-orang Yehuda ya. Tapi ini kalau ini dari suku yang lain saudara ya, dari Bani Benahas ya, dari bani-bani yang lain. Mari kita mau ikutin supaya kita bisa jelas firman Tuhan. Yang penting di sini di dalam Tuhan ada kelepasan, ada keluputan, ada pertolongan, ada jalan keluar. Ya dari Bani Benahas sudah, Gerson dari Bani Tamar, Daniel dari Bani Daud, Atus bin Sekanya dari Bani Paros, Sekaria dan dari bersama dengan dia 150 orang laki-laki tercatat dalam silsilah dari Bani Pahat Moab, Elionai bin Seraya dan bersama dia 200 orang laki-laki dari Bani Satu Sekaya bin Sealsiel bersama dengan 3 orang laki-laki dan dari Bani Adin Ebed bin Yonatan bersama dengan dia 50 orang laki-laki dari Bani Elam Yesaya bin Atalia bersama dengan 70 orang laki-laki dari Bani Sefaya Sebaya bin Mikael bersama dia 80 orang laki-laki dari Bani Yoab Obaja bin Yehal dan bersama dengan dia 218 orang laki-laki dari Bani Selaumit bin Yosiefa dan bersama dengan dia 660 orang laki-laki dari Bani Bebai Sakaria bin Bebal bersama dengan dia 28 orang laki-laki dari Bani Asgad Yohanan bin Yakatan dan bersama dengan 110 orang laki-laki dari Bani Alnikam yang datang kemudian dari inilah nama mereka Lifelet Yel dan Semaya dan bersama mereka 60 orang laki-laki. Banyak sekali saudara dari yang pasal 2 Bani Yehuda ini lanjutannya saudara, lanjutannya ya. Karena diselamatkan, dilepaskan kembali kepada Yerusalem cukup banyak saudara ya. Berarti kita juga sama kemurahan Tuhan, kita dilepaskan dari dunia ini, kita lolos dari nanti minta sama Tuhan. Saya pribadi minta sama Tuhan kalau Tuhan berkenan bersama keluarga ya untuk rapture ya, diangkat sama Tuhan ya, seperti bangsa Israel dari suku Yehuda dilepaskan dari Nebukadnezar Babel saudara ya. Ini yang selatan. Kalau utara itu dari Raja Asyur. Ini yang selatan saudara ya. Dan puji Tuhan, Tuhan pakai melalui Raja Kores. Tuhan itu berkuasa mau pakai siapa saja. Karena dia punya kemenangan, punya kedaulatan, punya kuasa di atas segala-galanya. Mustahil bagi manusia, tapi bagi Tuhan tidak pernah mustahil.
Jadi kalau Bapak Ibu punya pergumulan seberat apapun, jangan lari kepada dukun, jangan lari minta pertolongan kepada manusia, tapi larilah kepada Yesus. Dengar, Yesus akan dengar doa kita. Ya, terus kita lanjutkan pasal ayat 14. Dan dari Bani Bikwai, Utai dan Sabut dan bersama dengan 70 orang laki-laki, aku menghimpunkan mereka dekat sungai yang mengalir ke Hawa, dan di sana kami berkemah 3 hari lamanya. Ketika selidiki mereka, ternyata ada orang-orang Israel awam dan imam-imam, tapi tidak kau dapati di antara mereka orang dari Bani Lewi. Nah ini saudara ya. Jadi yang jelas Bani Yehuda, ya Bani Benyamin, ya Bani Lewi tidak ada saudara ya. Sebab itu aku mengirim Eliser, Semaya, Enatan, Yarib, Elnatan, Natan, Sakaria, Mesulam, yang kepala kaum keluarga, dan Yoyarib dan Enatan, yang pengajar-pengajar, dengan suatu pesan untuk Ido, kepala setempat di Kasifia, menaruh perkataan-perkataan ke dalam mulut mereka untuk dikatakan kepada Ido dan saudara-saudaranya, para budak di Bait Allah di Kasifia, itu supaya mereka mendatangkan kepada kami orang-orang harus menjalankan kebaktian di rumah kami. Lihat ini, Esra begitu cinta Tuhan. Dia selalu tidak melupakan tentang vertikal hubungan dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu jangan pernah lupa sama Tuhan. Tapi tempatkan Tuhan nomor satu di atas segala-galanya. Seperti di Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Kalau kita belajar mengutamakan Tuhan, Tuhan itu maha kuasa Bapak Ibu. Tuhan itu maha segala-galanya. Kalau kita pikir, kesulitan-kesulitan kelihatan tidak mungkin. Itu bagi manusia tidak mungkin. Tapi bagi Allah tidak ada perkara yang tidak mungkin. Karena dia kuasa yang tak terbatas. Kuasa Tuhan tak terbatas dan tidak bisa dibatasi. Maka pentingnya kita mau harap sama Tuhan. Menempatkan Tuhan, mengutamakan kepentingan Tuhan harus diutamakan. Seperti Esra ini. Orang-orang harus menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami. Jadi begitu cinta Tuhan, selalu bikin persekutuan. Seperti saya memberikan doa pagi, malam, pagi, petang, tiap hari 2 kali. Karena saya tahu persis kepentingan kita hanya kepada Tuhan. Pertolongan kita datang dari Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Ayat 16. Kemudian karena tangan murah Allah kami itu melindungi kami, didatangkan oleh mereka kepada kami orang-orang berakal budi dari Bani Mali bin Lewi bin Israel, yakni Serbia, dengan anak-anak dan saudara-saudaranya 18 orang. Coba ini ya. Ternyata Tuhan dengar doanya, apapun cobaan, pergumulan, tapi ujung-ujungnya ada jalan keluar. Ini terbukti ini. Dia bilang didatangkan oleh mereka kepada kami orang-orang berakal budi karena tangan murah Allah kami. Nah itu tangan karena Esra. Ya kita komit, mari kita mau cinta Tuhan. Selalu kita bersyukur kepada Tuhan, berharap sama Tuhan. Tuhan sanggup melakukan pertolongan yang dahsyat, saudara. Seperti ini, tangan yang murah Allah kami melindungi kami. Didatangkan oleh mereka kepada kami orang berakal budi. Cara Tuhan yang dahsyat. Terus ayat 19. Dan Habsabia beserta Yesaya dari Bani Merari dan saudara-saudara dan anak-anak mereka 20 orang. Dari para budak di Bait Allah yang diberikan Daud dan para pembesar untuk membantu pekerjaan orang Lewi 220 orang yang masing-masing ditunjuk dengan disebut namanya. Ayat 21. Kemudian di sana di tepi sungai Hawa itu aku memaklumkan puasa supaya kami meredakan diri di depan Allah kami dan mohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak kami dan segala harta milik. Lihat ini doa dan puasa. Lanjutnya 22. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan, sebab kami telah berkata kepada raja, demikian tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari dia demi keselamatan mereka. Tapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan dia. Kuasa murkanya ya akan turun bagi orang meninggalkan dia. Jangan pernah kita jauh dari Tuhan. Jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Rugi dan hancur kita. Tapi justru kita makin dekat dengan Tuhan. Menanti dengan sabar. Pasti ada jalan keluar. Pasti ada tangan Tuhan menolong. Ayat 3 yang terakhir. Jadi hal itu. Jadi berpuasalah kami. Dan memohonkan itu kepada Allah. Dan Allah mengabulkan permohonan kami. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu saudara pagi ini. Punya masalah apapun. Punya problem apapun. Bila perlu dengan berpuasa. Dan percaya. Tuhan mengabulkan permohonan kita. Sebab Tuhan kita Tuhan yang besar. Tuhan yang ajaib. Saya kasih ayat penutup. Matius 17 ayat 21. Pentingnya dalam setiap pergumulan, doa dan puasa penting, saudara.
Matius 17 ayat 21 dikatakan demikian. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para Bapak Ibu Saudara pagi ini, apapun masalah pergumulan kita, melangkah dengan iman, berdoa dengan iman, bila perlu dengan berpuasa, percaya doa kita dijawab sama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yesus, amin, haleluya. Oh Yesus, amin, haleluya. Tuhan Yesus, dengar doa kami, anak-anakmu pagi ini Bapa. Engkau mendengar doa kami. Janganlah Tuhan lalui. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Marilah kita pagi ini datang berdoa dan berpuasa, datang berserah kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin, haleluya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas, berjagalah dan berdoa. Berharap kepada Tuhan, bila perlu dengan doa puasa. Yakin, ternyata dengan doa dan puasa, disuruh katakan Allah mengabulkan permohonan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini Bapak Ibu bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Puji Tuhan.